Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Ini Pak bisa Pak? Ada. Ini Pak. Yuk Pak, siapa? Coba Pak, siswa CV di atas Pak. Pagi ya. Us, luar biasa. Proses Pak, proses Pak. Oh, ya pagi semua. Ini bukan satu SMA toh? Beda Pak. 32. Oh, saya 33. Ini dari 70 pulungan. Ini dari mana? Dari 78. 78. Kamu? 78 juga, Pak. 179 tak kenal. Ya. Makasih. Yuk. Jalan aja. Dari mana nih? Dari mana? SMA 4. Nih? SMA 4. Oh, luar biasa. Nih? SMA 4. SMA. Ya, oke. Ya. Dah. Siapa nyopir? Sudah di atas bis sambil lihat ke kota tua. Jalan-jalan, ini bis fasilitas. Bis tingkat ini ada beberapa, nanti jumlahnya 38. Ini disediakan gratis ya untuk warga yang mau rekreasi ke 3 titik termasuk ke kota tua. Kita manfaatkan saja sambil jalan-jalan, sambil diskusi. Saya Sony Sumarsono, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, yang dalam waktu sampai Februari itu diberikan kepercayaan memimpin Jakarta. Karena itu sambil jalan, sambil ngobrol, kalau ada yang mau disampaikan, diskusi silahkan. Mau nyanyi juga boleh, mau ngomong juga boleh, mau tanya ke gubernur boleh. Jadi kira gitu ya, warga bertanya, gubernur menjawab. Siswa bertanya, gubernur menjawab. Nah, silakan mumpung kan ketemu, ya. Ini kan OSIS semua kan? Iya. Padahal berarti kan organisatoris. Sama saya dulu juga OSIS. Kalau jadi OSIS itu latihan berorganisasi. Kenapa yang belum jalan? Jalan aja. Jalan. Mas. Bang suruh jalan Bang. Bang. Iya nanti. Ini kok belum jalan? Kita lagi di koordinasi Bu. Apa ada yang ditunggu? Nggak ada. Bang silakan suruh jalan Bang. Bisa Bang, monitor Bang. Oke. Kalau mau pakai musik bisa nggak bis ini? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, Transjakarta mau disampaikan penjelasan mengenai Transjakarta. Sambil jalan, adik-adik biar tahu informasi. Ya, saya mau tren. Oke, assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi adik-adik semua, pengurus OSIS dari perwakilan SMA di Jakarta. Berbahagia sekali hari ini
berbahagia sekali hari ini kami bisa melayani adik-adik semua. Hari ini kita berada di bus tingkat Transjakarta. Kita memiliki sekarang ada 38 seperti yang disampaikan Pak PLT tadi. Dan bus tingkat ini merupakan layanan gratis yang diberikan oleh Pemprov DKI bagi warga untuk dapat menikmati tempat-tempat wisata di Jakarta. Dan ada 4 rute yang kita siapkan. Yang pertama adalah yang ke Kota Tua yang pagi ini akan kita jalani. Kemudian ada rute ke Bundaran HI dan juga yang ketiga ada rute yang ke Bundaran Senayan. Dan khusus untuk malam minggu kita beroperasi sampai jam 11. Itu ada rute yang kita sebut dengan art dan culinary. Jadi untuk wisata, seni dan juga kuliner. Itu arahnya adalah ke Kota Tua. Dan di samping layanan bus tingkat ini kita juga mempunyai layanan reguler yang tentu teman-teman adik-adik semua sudah tahu. Saat ini kita punya 1.300 lebih bus yang dioperasikan dan setiap hari itu kita beroperasi lebih kurang 1.000 bus yang kita operasikan. Dan jumlah yang kita layani itu sehari lebih kurang 460.000. Dan tentunya kita berharap dengan layanan yang semakin baik, yang harus kita tingkatkan terus, maka peralihan dari fasilitas yang selama ini menggunakan mobil pribadi bisa beralih ke kendaraan umum. Jadi selamat menikmati, sekali lagi selamat datang di layanan bus tingkat Transjakarta, kita sebut dengan Jakarta Explorer. Mudah-mudahan layanan ini dan juga adik-adik yang ada di sini menjadi ambasador yang bisa menjelaskan ke masyarakat tentang layanan bus tingkat, layanan Transjakarta, sehingga nanti lebih banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum. Mungkin demikian Pak PLT. Terima kasih Pak. Oke, ini yang belakang jadi ketutup media ya, media duduk ya. Nah sekarang ini sambil jalan, ini kan OSIS biasanya kan dilatih untuk latihan cara ya Pak, Kadis ya. Nah silahkan kalau mau menyampaikan aspirasi, mau menghibur, mau menyanyi, mau bertanya kepada gubernurnya atau kepada Transjakarta, Pak Kadis, ini berbolehkan. Siapa mau? Yuk. Ada ide-idenya. Nah, apa-apa, santai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gubernur. Ya. Saya Diki Ahmad Ibari dari SMA 78 Jakarta. Saya di sana ya, miring. yang ingin saya tanyakan ini, kan kami dari OSIS ini ada juga yang namanya kunjungan studi banding dari sekolah lain. Kebetulan SMA 78 itu banyak sekali dikunjungi dari OSIS-OSIS SMA lain. Yang terakhir itu ada dari Smada di Palu. Nah, itu terkait dengan anggaran baik BOP maupun di BOS itu tidak ada tuh anggaran untuk kami bisa melaksanakan kegiatan keluar. Nah, sedangkan untuk meningkatkan kreativitas kami dan juga mengadakan kunjungan balasan, mengadakan silaturahmi kepada sekolah lain itu dan sekaligus mempelajari tentang OSIS di SMA yang lain itu bagaimana, itu kami tidak bisa laksanakan. Mohon arahan dari Bapak Gubernur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dulu secara umum, nanti saya tambahin. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang secara spesifik memang tidak disebutkan bahwa ada alokasi anggaran untuk biaya studi banding keluar. Tetapi di dalam alokasi untuk BOS BOP itu ada yang disebut dengan peningkatan kualitas SDM. Itu bisa digunakan dari situ. Atau sekarang ada nomenklatur baru yang lebih fleksibel bahwa dana itu bisa digunakan untuk studi banding tadi. Jadi nanti kita akan lebih jelaskan lagi di forum-forum dengan kepala sekolah, nanti itu akan kita jelaskan. Jadi mudah-mudahan apa yang ditanyakan tadi menjadi terjawab di 2017 ini ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan dari pengurus OSIS yang lain, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedra Tanevi dari SMA Negeri 32 Jakarta. Saya ingin bertanya. Jadi kan kalau tadi dia bertanya tentang alokasi dana untuk keluar. Kalau saya sama-sama tentang dana, tapi kalau saya itu lebih menyangkut ke internal. Kita kan di sini OSIS mengadakan proker setiap tahun itu
setiap bulan itu pasti ada proker kayak hari Kartini, 17-an dan lain-lain. Kalau saya lihat di BOS atau BOP itu panitia hanya disediakan dana konsumsi, sedangkan kita membutuhkan dana seperti perlengkapan, akomodasi dan lain-lain. Tapi yang disediakan hanya konsumsi. Itu bagaimana dari Bapak sendiri? Kalaupun kita ingin mengadakan pemungutan, itu apakah boleh atau gimana? Terima kasih. Ini problem ya ini ya, mic-nya itu. Ya, ini rata-rata pertanyaannya hampir sama ya, tentang bagaimana alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas bagi para peserta didik, khususnya organisasi OSIS dan sebagainya. Nah, selama ini memang ada dilematis. Satu sisi banyak orang tua yang ingin berpartisipasi, menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk bagaimana kemajuan di sekolah. Tetapi di satu sisi regulasi kami itu masih tidak memperbolehkan. Tapi ini sekarang ada terbit baru dari Permendikbud tentang peran komite sekolah itu. Jadi malah justru peran komite sekolah sekarang malah diperankan untuk bisa membantu membiayai sekolah yang anak peserta didiknya ada di situ. Nah, ini akan kami kaji karena ke depan ini kita akan pelajari lagi itu permen itu dikaitkan dengan peraturan gubernur yang kita ada. Jadi mohon kesabarannya, tetapi sebenarnya kami ini di tahun 2017 khususnya Dinas Pendidikan akan memberikan satu peluang bagi para peserta didik untuk berekspresi di setiap kegiatannya seperti pensi dan segala macam yang selama ini kebingungan dananya dari mana, kemudian kapan itu dilaksanakan. Ini 2017 Dinas Pendidikan punya agenda nanti pensi-pensi, pentas seni-seni seperti semacam itu akan kami fasilitasi dan kita akan carikan dana dari CSR. Dan itu mudah-mudahan ini terlaksana, itu karena janji saya di 2017 teman-teman adik-adik yang di sekolah-sekolah untuk explore tentang kreativitasnya akan kita fasilitasi. Jadi nanti kita jawabannya, realisasinya akan kita wujudkan di 2017 ini. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Terima kasih. Yang lain silakan. Ada lagi? Suruh menyanyi ya boleh, menyanyi. Di belakang. Ini mic-nya yang nggak bisa, Pak. Nih mic-nya nih. Bang Rahman. Mic. Assalamualaikum Bapak Gubernur hari ini. Kami dari perwakilan SMA 77 ingin menyampaikan beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang terkait yang mungkin jadi masalah di sekolah kami. Yang mungkin juga terlibat juga yang dirasakan sama sekolah-sekolah lain, Pak. Kami mau bertanya, Pak. Yang paling utama itu jadi Pak, dari tiga inti yang ingin kami sampaikan, yang pertama mungkin sama kayak yang sudah ditanyakan teman-teman kita tadi untuk masalah pungutan biaya seperti Bapak yang sudah jelaskan tadi sebelumnya. Yang kedua masalah infak, Pak. Terutama kami jujur dari sekolah kami cukup merasa takut dalam melaksanakan yang namanya pungutan, Pak. Pungutan, iya benar. Dalam pungutan itu sakingnya sampai kita semua kegiatan yang ada di sekolah kami yang melakukan pungutan yang termasuk infak yang awalnya kita melakukannya secara rutinitas itu udah hilang pada dari kegiatan kami untuk sementara itu. Gitu ya. Nah, yang ketiga untuk masalah seragam, Pak. Untuk seragam ketentuan Provinsi Jakarta kali ini mungkin sudah membebaskan untuk siswa yang angkatan baru untuk menggunakan batik baru ataupun seragam olahraga baru. Yang ingin kami tanyakan, Pak, sebenarnya tujuan yang paling utama untuk masalah seragam mungkin kami tahu untuk agar semua fasilitas yang diakomodir pemerintah agar tidak terlalu diterpaksakan untuk masyarakat untuk mengikuti sesuatu yang ada di sekolah, Pak. Sementara yang dari kami rasakan itu justru kami kehilangan kayak identitas, Pak, gitu, Pak. Yang sementara itu bisa jadi identitas semua sekolah yang ada di sini, Pak.
Itu saja daripada saya. variasi identitas yang dibutuhkan. Oke. Jadi sebenarnya ini karena mati ya sudahlah. Sebenarnya harapan baru kita untuk menjembatani masalah itu dengan komite sekolah. Ada komite sekolah. Apa yang dilakukan? Untuk kayak mengkoordinir semua kegiatan yang ada di sekolah. Yang sekolah yang tidak boleh melakukan pungutan kuota. Tapi sebenarnya semuanya harus pengetahuan dan konsensus sebagai komite sekolah toh. Jadi itulah yang menjembatani kepentingan sekolah yang sifatnya spesifik dengan komite sekolah. Termasuk juga hal-hal semacam seragam, kegiatan di luar, studi banding, semua harus dibicarakan dengan komite sekolah. Yang nggak boleh mengutkan sekolah. Komite sekolah bisa menjembatani terhadap hal-hal yang sifatnya kebutuhan lokal atau spesifik, termasuk yang sifatnya identitas sekolah. Tapi silakan Pak. Kalau saya memang instrumennya ya komite sekolah mewakili ada aspirasi daripada orang tua murid, ya kan? Kemudian pihak sekolah, kan kombinasi itu. Silakan Pak. Ya, baik Pak, izin Pak. Jadi apa yang disampaikan ini memang ini menjadi problema di semua sekolah karena memang dilematis. Satu sisi kita memang kebijakannya adalah sekolah gratis. Jadi dengan alokasi anggaran ada BOS, ada BOP, ada KJP, ada KJMU, semua itu sebenarnya seluruh dana operasional maupun personal itu sudah difasilitasi. Tapi kadang-kadang banyak sekolah yang menginginkan sekolah itu menjadi lebih maju. Nah, karena sekolah ingin lebih maju, lebih bermutu, maka diperlukan dana lebih. Nah, padahal sebenarnya standar biaya itu sudah kita hitung. Tapi karena ini kepingin lebih, maka perlu ada dana tambahan. Nah, dengan peraturan menteri yang baru ini memungkinkan komite sekolah itu untuk berperan kembali. Nah, ini nanti kita akan kaji karena kita akan sandingkan dengan peraturan gubernur kita yang memang selama ini komite sekolah hanya sebagai mitra. Nah, kita akan sandingkan, nanti kita akan kaji, nanti kesimpulannya seperti apa. Tetapi yang pasti sebenarnya seperti tadi urusan seragam sekolah dan segala macam itu semua sudah diserahkan kepada sekolah. Jadi sekolah silahkan mau beli di koperasinya ya silahkan, beli di luar yang silahkan. Yang penting tidak ada tadi pemaksakan kehendak bagi para peserta didik apabila peserta didik sendiri tidak membeli itu. Jadi arahnya sebenarnya ke sana. Jadi nggak masalah sebenarnya itu selama ini itu. Hanya mungkin karena sosialisasinya kurang sehingga adik-adik juga ini belum paham tentang itu sehingga kesannya bahwa ini ada semacam miss yang komunikasi yang perlu kita tata ulang kembali tentang hal komunikasi ya. Jadi diringkas 2 poin lagi. Pertama terkait dengan seragam sekolah memang tidak ada keharusan memaksakan membeli satu sama tertentu. Ya. Yang pertama, yang kedua komite sekolah ini kita harapkan di tengah-tengah permintaan pemerintah untuk sebenarnya pemerintah itu kan punya keinginan semua gratis. Tapi kalau ada hal-hal yang harus diisi sifatnya lokal, itu hanya bisa dimungkinkan kalau komite sekolah sepakat. Karena itulah yang penting jangan ada kesan di luar bahwa sekolah memaksa pungutan dan tapi lah komite sekolah itu harus suatu sifatnya lokal ya, kemudian local wisdom sepakati dan seterusnya itu sebenarnya juga ada masalah. Yang penting bahwa ke depan komite sekolah akan difungsikan sehingga bisa menjembatani keluhan-keluhan seperti ini ya, termasuk dalamnya studi banding dan seterusnya. Itu sebenarnya komite sekolah punya peran. Oh iya, bontar. Ada kegiatan yang harus, ada kegiatan yang tidak pilihan ya. Ini bisa diakomodasi. Selama ini memang kita punya asumsi semuanya ya merasa senang kalau itu di free kan, di gratis. Tapi ternyata ada celah-celah ya, nggak semua bisa tercover gitu kan. Nah inilah mudah-mudahan ke depan bisa diberikan perbaikan untuk pembinaan terutama sekolah. Saya yakin generasi mudanya itu muncul semangatnya untuk lebih menimba ilmu termasuk studi banding dan seterusnya. Pak, saya mau konfirmasi Pak, berarti jadi untuk pendanaan itu lebih untuk pemberdayaan komite, jadi untuk menghimpun dana itu dari komite? Bukan begitu. Jadi
prinsip pihak sekolah itu telah memberikan fasilitas semua gratis. Apa kartu Jakarta, pintar, BOP, semua cukup dihitung. dihitung itu. Tapi ada kebijakan-kebijakan lokal. Karena itu kan ngatur Indonesia sama yang sifatnya lokal. Itulah komite yang sebenarnya bisa bicara bukan menghimpun dana. Komite lah yang bisa memberikan pertimbangan. Komite lah yang bisa menyepakati kebutuhan lokal yang layak dan tidak memberikan beban, tapi justru misalnya mau komite bisa memberikan pertimbangan soal les private, kegiatan tambahan, bahkan juga kalaupun ada konsekuensi biaya tambahan di luar yang disiapkan. Dalam batas tertentu, komite itu memang harus memainkan peran memberi pertimbangan. Bukan komite yang ngumpulin dana, tapi memberikan pertimbangan untuk kebutuhan yang sifatnya lokal, pakaian seragam dan terus segala macam itu kan identitas lokal. Saya kira komite bisa memberikan. Kalau yang soal infak Jumat itu gimana, Pak? Tentang? Yang soal infak soalnya kan udah Iya. nggak boleh. Ada kebijakan khusus nggak infak? Iya, infak itu kan sebenarnya kan sepanjang itu tidak pemaksaan, saya kira kan itu kan untuk membangun masjid dan segala macam gitu. Nah, tetapi kan ini kan dipelintir atau dimaknai menjadi bahwa ada sebuah keharusan. Nah inilah yang akhirnya kepala sekolah menjadi tidak ada keberanian karena ada unsur-unsur tadi paksa itu. Saya ambil contoh di SMA 39 di Cijantung itu bisa membangun sampai nilainya tuh hampir 4 miliar. Itu dana dari sumbangan dari orang tua. Iya. Itu tidak ada masalah apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada yang mengadu merasa bahwa itu dipaksa, merasa itu ada diskriminasi harus ini. Nah, ternyata orang tua dengan sukarela seperti itu mampu tuh bisa membangun masjid dengan hampir nilai 4 miliar itu. Nah, itu maksudnya seperti itu ke sana. Jadi gini intinya penegasannya, sebenarnya kita umat Islam agamanya apa? Infak sedekah kan memang juga bagian daripada pelajaran dari agama kita. Boleh sebagai umat dengan infak sama. Yang nggak boleh itu sekolah mengatur agar setiap siswa memberikan infak sebesar sekian. Nah itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau keluar sama. Hari ini pun kalau punya duit 1.000 diinfakkan pas lewat masjid boleh. Cara termasuk di sekolah. Namanya infak, sedekah. Itu memang ajaran kita itu enggak boleh namanya infak sedekah. Apalagi zakat. Itu sudah diatur oleh syariat Islam. Yang nggak boleh itu kepala sekolah membuat edaran agar masing-masing memberikan infak sedekah sebesar sekian. Nah, itu per hari sekian. Nah, itu bahaya, itu tidak boleh. Atau memberikan edaran pungutan. Jadi pihak sekolah yang dilarang itu. Tapi ketika komite kemudian bisa mengorganisir dengan baik tanpa orang sedekah dilarang. Betul ya? Setuju ya? Kan ada yang nyumbang semen, nyumbang bata ya silakan aja. Nyumbang tenaga. Punya duit 1.000, 2.000 dikumpulin, memperbaiki musola. Siapa yang melarang? Ya, jelas ya? Oke. Ada yang mau nyanyi? Iya boleh. Namanya siapa dulu? Diri namanya. Sini keluar. Ayo sini dekat sini. Kalau sekalian mau foto sekalian, boleh mau foto sekalian ya. Sini. Nama saya Gaby Octavia. Ya, saya dari SMA Negeri 80. Saya ingin bertanya Pak, jadi apakah benar ada peraturan yang terkait dengan acara di mana acara tersebut mengandung banyak massa seperti cup atau perlombaan serta pensi, padahal di sekolah lain masih kan, tapi kami dijelaskan bahwa hanya wilayah Jakarta Utara 2 yang tidak boleh melaksanakan tersebut. Jadi gini, saya baru menjabat, saya merasa kurang adil, iya Pak, iya. Makanya jadi saya kurang, loh kok pas zaman saya malah seperti ini loh. Jadi saya mau membuat sebuah event juga jadi sulit karena perizinan saja sulit, apalagi untuk dana. Kita tidak memaksakan sekolah untuk memberi dana, tidak. Cuma perizinan saja sudah boleh cukup, itu menurut kami sudah cukup Pak. Kita tinggal memikirkan ke depannya sebenarnya. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada tuh larangan manapun yang melarang bahwa di sekolah itu mengadakan pensi-pensi. Justru tadi di awal saya katakan di 2017 itu Dinas Pendidikan akan memfasilitasi
nanti pensi-pensi itu untuk kita beri wadah untuk bisa tampil, kita lombakan. Itu. Jadi masing-masing sekolah akan tampilkan kreativitasnya. Nah, kemudian itu akan kita berikan hadiah dari situ. Nah, terus satu, kalau yang memang itu di Jakarta Utara ada seperti itu, nggak ada. Kita nggak pernah ada larangan. Hanya barangkali yang dimaksud, kenapa ada larangan? Karena di dalam pensi itu ada pungutan, memaksakan agar bayar segini. Karena ada di salah satu sekolah sampai menghabiskan 3 miliar, sampai peserta didiknya harus ngamen karena untuk mendapatkan dana itu. Nah, itu kita nggak boleh yang seperti itu. Jadi gini Pak, sebenarnya sih untuk kayak ngamen tadi, itu kan sama saja kayak membuat siswa tersebut mandiri Pak. Jadi bertanggung jawab karena mereka Ya, yang tapi membuat event, Pak. mandiri tidak mesti harus ngamen-ngamen Iya, seperti itu lah. harusnya mencari sponsor. Ya, begitu. Lebih kepada mencari solusi terobosan-terobosan daripada martabat peserta didik harus ngamen di mana jalan-jalan seperti itu. Kami nggak mengizinkan itu. Jadi memang tidak ada peraturan seperti itu Nggak Pak? ada. Nggak ada peraturan, silahkan dicolong. Kap juga tidak ada Pak? Apa? Peraturan kayak seperti membuat perlombaan tentang olahraga gitu Pak, jadi kayak Sepanjang itu diwadahi oleh sekolah, itu silakan wong sekolah itu kan ada ekskul. Iya, Nah, ekskul dimasukkan itulah dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, gitu loh. Nanti apa yang kayak gitu nanti komunikasi deh sama saya iya ya. Pak, Iya, terima ya. kasih ya Pak. Pokoknya saudara. Karena kamu senang, kamu mesti nyanyi dulu. Coba berdiri sini. Bisa bapak dulu. Nah, Pak Pipin. Ya. Kamu saya seneng banget tadi lu bener. Iya, Bapak senang. Coba. Itu dapat informasi yang keliru itu. Makanya udah tetap semangat. Saya kerasa tidak Udah, adil karena Bang. senang, sekarang nyanyi dulu Pipin. Oh, Tarik sana boleh teman-teman. ini apa Pak? Nyanyi apa? Nyanyi apa terserah, mau nyanyi. Disuruh PPLT nyanyi. Ayo bareng-bareng. Sama Bapak. Nyanyi apa? Teman-teman, hai. Hai semua, nyanyi apa? Nyanyi apa? Ayo, yang bisa. Malu aku nyanyi apa? Apa? Roti ABC apa? Ayo. Oh gini aja, jadi aku mau nyanyi lagu Mars sekolahku. Ya. Terus? Ya udah, aku mau nyanyi. Ya. Temennya disuruh nyanyi bareng yang tahu yang bisa kamu aja. Iya berapa orang? Berempat doang. Ya berempat coba nyanyi ayo. Berempat guys. Pak, ayo. Nyanyi yang semua bisa kenapa? Oh ya udah, kalian mau nyanyi apa? Apa? Maju tak sebentar apa? Kayak nyanyi apa ya? Apa lu? Apa jali-jali? Lagu tanah air, tanah air. Ya, Ya udah lah. semangat lah. Oh, 17 Agustus aja ya. bener apa? Apa? Ayo. Lagu apa? Ayo bisa nyanyi satu. Usul apa? Lagu apa? Hei. Bisa dong, teman-teman. Ya. Apa ayo? Bingung. Yang Udah bisa jangan semua apa? lama-lama ntar keburu udah nyampe balik lagi. Oh, Udah, tak. ya apa? Ya di sini senang, Oh, senang, ya senang. udah pantau di sini. Ya di sini senang, di sana senang. Lagu pramuka. Ayo. Ayo kita nyanyi. Ngomong Ayo tuh. teman-teman. Mari teman-teman. Kita teman-teman. mau nyanyi lagu. Judulnya itu apa sih Pak? Di sini senang. Bapak minta kita nyanyi lagu yang Apa aja ya kamu? Di sini senang. Ya. Tahu lagu itu enggak? Udah, ayo semua tahu ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Ayo kita nyanyi. Mari sana. Satu, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ayo nyanyi semuanya. Oke. Ya, tepuk tangan nama siapa? Sama aku Gaby Pak. Gini, oke ya. Oke. Ini udah sampai kota ya? Kota Pak, stasiun kota. Kita nggak mampir ya? Enggak Pak. Udah, yang di sini ada yang halu-halu dari Ya, Trans. mana? Dari bawah Pak. Disuruh naik kok. Sana naik dong. Yang bagian halu siapa? Bahasa Inggris katanya.
Kaitnya sini. Udah, Bang. Kasih tempat biar agak longgar gimana caranya? Sama Pak di belakang. Saya dibatasi separuh aja. Sini. Coba. Itu kayaknya baterainya habis gitu, jadi nggak nyala. Kamu kaitnya. Siapa kaitnya? Saya butuh kaitnya. Mana? Aja sini. Udah, Coba. jelasin semua itu. Ini Siap dari tadi. Lain kali lebih disiapin. Udah teriak aja. Nggak siap sih. Masih ada. Ini petang. Iya. Saat ini kita dengar saya aja. selamat datang ya dan selamat bergabung. Oke, selamat bergabung di City Tour Bus Jakarta. Armada bus ini dipersembahkan oleh Arta Graha bersama PT Transportasi Jakarta dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya udah nggak ada halo-halonya kamu ya. Kamu kasihan loh. Halo Bandung, Pak. Ya, lain kali. Saat ini Udah nggak ada halo-halonya udah. Sampai on, Pak. Lain kali bisa lebih baik ya. iya. Angkat dicek dulu. Ini berarti sekolah selatan semua ya? Enggak, Pak. Seluruh wilayah. Seluruh wilayah. Jadi mereka enggak. Oke, saat ini para wisatawan, adik-adik semuanya, Dari per wilayah ya. Iya. Udah teriak aja, teriak. teriak aja Pak ya. Teriak aja. Iya. Lain kali. Oke, saat ini kita berada di area Glodok ya. Pancoran. Glodok ini berasal dari bahasa Sunda. Ya, sana. Yang artinya dulu menyebutnya golodok. Ada yang orang Sunda? Pasti tahu artinya golodok kalau orang Pak Sunda. Sopan, orang Sunda Pak? Enggak, saya orang Jawa. Enggak tahu. Adik-adik ada yang dari asalnya suku Sunda? Nggak ada ya? Ini Jawa semua. Oh, ada orang Sunda tuh. Ayo, ada orang Sunda. Itu ya. Halo-halonya diperbaiki lain kali. Belum berangkat, langsung dicek. Sayang. Kamu biasanya Selasa sampai Kamis. Sayang. Kemarin yang dari kemarin iya Pak, yang jam 7 pagi sampai jam 9. Ya, jadi penyampaian pesannya nggak nyampe karena gara-gara main. Di Balai Kota. Oh, ada main juga. Iya Pak. Operasional siap. Dua alternatif. Jadi ya bisa apa-apa. Pribadi. Ya kan? Karena udah diganti baru Pak. Iya, nanti ini aja Pak, ke Balai Kota aja. Apapun alasannya itu alasan teknis, jangan masuk ke wilayah teknis. Bahwa ini Iya, salah Selasa sampai Kamis Pak ya. Salah, jadi kalau pas touring begini mesti harus kemarin. Siap. Ya pesan bisa disampaikan. Iya Pak, sama-sama Pak. Halo. Maka kalau turun, aku turun tuh biar sana enggak terlalu padat gitu loh. Ikut turun. Gimana Pak tadi anak-anaknya? Apa? Anak-anaknya pertanyaannya bagaimana? Ya belum bisa semuanya karena nggak ada mic, jadi hanya terbatas di depan saja yang bisa terjangkau. Tapi memang ada problem ya. Problemnya itu di sektor pendidikan ini maksud baik pemerintah belum tentu juga direspon dengan baik karena jadi maksud pemerintah baik sebenarnya, yaitu semua biaya pendidikan gratis. Gratis semua pendidikan. Ya, semua gratis. Ya, dengan ada kartu Jakarta Pintar, ada BOS dan seterusnya. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain
Kalau di bawah bisa kan? Bisa Pak. Di bawah bisa Pak. Tes. Jadi ya. Jadi sekalian. 1, 2, 3. Ya, kita lihat ya teman-teman di sisi sebelah kanannya ya. Ini ada kanal. Biarin dulu. Biarin dia mau. Ya, kanal ini dahulu hidup. Tadi enggak apa biarin. Lanjut. Terus kan, nah dia mau cerita itu kanal, biarin dulu. Biar dulu. Tes. 1, 2, 3. Tes. Udah ya? Apa lagi tadi? Ulangin lagi ya? Udah nggak apa-apa udah. Ribut sama yang atas Pak, udah ntar dong anak-anak aja deh. Nah makanya nanti aja. Nanti aja biar Pak Dia lagi menjelaskan sekalian ya. Nanti aja. Iya, duduk aja nggak apa-apa. Nah kamu duduk itu. Duduk sini, duduk. Jangan duduk, yang lain duduk aja biar. Oh, Berapa orang media? semua kapasitas di atas berapa? 60. Belum nggak ajak makan soto Madura sama itu. Di Juanda gitu loh. Parkirnya gimana biasanya? Proyek bener habis tuh. Motor dulu Pak. Nggak apa-apa. Ada di sub ini Pak. Tenang aja. Parkirnya itu. Coba. Kan ada soto Madura sini Pak. Iya. Mau? Nih, belum tentu semua bisa makan. Ada yang Madura sini. Ada di ini. Juanda. Veteran. Paket ya, kayak rombongan 100 orang mungkin. 60 lebih. Mau makan ya boleh. Mau mampir? Mau mampir Pak. Bisa dikondisiin sih Pak. Oh gitu, Ya, boleh. nanti kita Makan foto semua, Toto. Termasuk pelajar-pelajar. Ada waktu nggak pelajarnya? Makan. Ada Pak, bebas. Bebas ya? Diskresi kepala dinas. Naik kelas 1 jam bisa itu makan. Ya kan? Iya Pak. Ya jalan Udah, pusat. nanti bapak yang bayar semua. Monitor Bang, silakan Bang. Oke? Soto Madura. Bilangin sopir. Ya. Cepet. Ya jalan pusat silakan Bang, diantisipasi jalan veteran ya Bang. Boleh pakai nggak itu? Kiri. Jalan Stella Harmoni tepung kiri arah ke Juanda Monitor, ya jalan pusat. Iya, ke Juanda. Kiri jalan. Ini ke Juanda kan? Bang dikondisikan Bang. Sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah melihat Jakarta ini saya bangga karena ini semakin maju. Paling tidak Bekasi kemarin banjir toh, Tangerang, Bandung, mana lagi, Bogor, Garut, nah kita sini. Tapi kita yang masih Jakarta banjir tidak ada, yang ada genangan air. Beda. Kalau genangan air itu umurnya 3 jam, 2 jam, 4 jam. Kalau nginep namanya banjir. Jadi banjir tidak ada, yang ada adalah genangan air. Ya, coba, kalau memang adik-adik semua lihat, itu Pak Gubernur bohong, kami ada banjir sudah menginap. Silahkan laporkan lewat clue ya, dipoto, laporkan, nanti ke 112 clue itu akan menjawab foto mana yang banjir. Ya apa? Sekolah ini Pak banjir, ini sampah, dilaporkan lewat sistem clue. Ada aplikasinya kan, tahu kan ya? Dilaporkan sehingga nanti kita akan bertugas masuk. Jadi Jakarta sekarang sebenarnya sudah relatif bebas banjir. Memang belum sempurna, ini masih harus kita perbaiki. Karena ke depan harus menjadi Jakarta baru, ya, yang aman, nyaman, ya, dan tertib, bebas banjir, bebas kemacetan, itu semua akan menjadi visi kita bersama. Nah, adik-adik apa peranannya? Saya minta bantuan 2 hal, ya. Yang pertama, semua punya HP?
Tahu hoax? Apa itu? Berita palsu. Kalau ada berita palsu yang menurut adik-adik itu merasa tidak pantas, ya toh, saru, terus kemudian sara, menimbulkan keresahan, menyakiti orang, fitnah, itu tolong jangan disebarkan. Cukup di-delete. Kalau Anda mendelete satu gambar yang fitnah, berarti Anda berarti telah ikut kontribusi memperbaiki moralitas bangsa ini. Tapi ketika Anda forward, apalagi di Facebook, Instagram, semua sosmed lain semua masukkan. Nah, kita yang berdosa ikut menyebarkan fitnah. Karena itu kalau memang merasa nggak benar informasinya, di-keep saja, di-delete supaya ikut menenteramkan Jakarta. Bapak memimpin Jakarta ingin suasana aman, nyaman, damai. Ini sudah cukup mengganggu medsos-medsos ini. Jadi nggak usah ada ikut di dalamnya. Kalau bisa membantu pemerintah untuk meredam yang hoax itu jangan sampai. Makanya namanya gerakan masyarakat anti hoax. Ya, itu saya kira itu intinya, atau media berita palsu. Saya berharap itu saja posisinya, sehingga kita saling menjaga. Yang kedua, saya berharap kalian belajar secara profesional. Saya yakin 1 atau 2 saudara sekalian, adik-adik pasti akan punya karir seperti bapak ini. Ya, kalau tidak bupati, wali kota, gubernur ya pasti ada. Selama itu belajar yang baik, semua memungkinkan. Kita tidak pernah bisa menentukan nasib kita ke depan, karena tergantung ya doa, usaha. Sudah doa, usaha, sudah doa, terakhir tawakal. Karena semua yang mengatur yang di atas. Oke? Karena itu silahkan saja nanti bekerja dengan belajar dengan sebaik-baiknya, ya, karena itu tugas daripada adik-adik. Orang tua sangat bangga kalau anak-anaknya sukses. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya sukses. Oleh karena itu, saudara belajar dengan baik dan hindari perkelahian pelajar. Jangan ikut-ikutan, semua bisa diselesaikan dengan musyawarah kalau ada perbedaan. Tidak usah mengajar gengsi sekolah satu dengan sekolah yang lain, kesenggol sedikit emosi yang naik. Anda tugasnya cuma satu, belajar, dan belajar. Tugas saya cuma satu, kerja, dan kerja. Nyambung toh? Setelah semua belajar, bekerja, nanti kembali ke kerja, dan kerja. Perkelahian pelajar harus dihindari. Itu baru profesional. Itu harapan Bapak sebagai orang tua di Jakarta ini kepada anak-anak semuanya. Ya, sekarang sudah kelas 2 semua ya ini ya. Sekarang belajar, raih prestasi yang setinggi-tingginya. Ya, insya Allah Bapak memberikan doa restu pada adik-adik semua sukses. Ya. Ya, selamat belajar dan berlayar menuju samudra cinta dan cita-cita. Ada cinta kepada tanah air dan cita-cita adik-adik sebagai warga bangsa yang baik. Demikian. Sekali lagi terima kasih untuk Transjakarta yang telah memberikan fasilitas yang luar biasa, dan kemudian Pak Kadis Perhubungan ini yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas. Ketika ada kemacetan di Jakarta ini, tolong wajahnya membayangkan wajah kepala dinasnya. Pak Andri ya, yang pakai begini, itulah yang mengatur lalu lintas di Jakarta, termasuk rekayasa. Ini ada yang rumah yang tinggalnya di Fatmawati, ada? Selatan. Ya? Ya, selatan ada. Atau yang sering lewat Fatmawati ada? Kalau yang sering lewat, ini akan kita tutup Fatmawati mulai 4 Februari sampai 11 Agustus. Karena akan dibangun stasiun MRT di Haji Nawi. Jadi mulai besok tahun depan kita akan kedatangan kereta api, ya, MRT akan berjalan. Kemudian LRT juga berjalan, ya, semuanya. Kereta cepat Jakarta juga berjalan. Jadi kita betul-betul menjadi Jakarta yang benar-benar modern itu mulai 2019, karena semua akan beroperasi Maret, harusnya Juni, tapi kita ajukan Maret 2019. Dan saya kira ini semuanya program harus berlanjut karena ini kebanggaan kita bersama. Dan kalau ada kemacetan karena pembangunan LRT, MRT yang sekarang berjalan, ya tolong dimaklumi dan dijelaskan kepada orang tuanya. Kok macet? Ya karena lagi pembangunan. Termasuk Natal kemarin, tahun baru, Anda nggak bisa ikut hiburan dangdutan atau musik-musik di Tamrin. Saya tutup hiburan di situ karena ada proyek strategis MRT. Ini kalau ada apa-apa rusak bisa triliunan. Karena itu
pada tahun baru kemarin kita stop itu, tidak ada hiburan di sepanjang jalan Tamrin dan Sudirman. Hiburannya di kecamatan masing-masing. Ada kan? Ya, gitu. Nah, apa-apa yang penting kan ikut menikmati pergantian tahun baru dengan baik. Saya kira sekian, Pak Guru, Bu Guru, terima kasih. Ini ada Pak Guru, Bu Guru, saya kira titip. Ini pendidikan untuk anak-anak yang baik, Pak Kepala Dinas, semua pertanyaan tadi, keluhan-keluhan mengenai pensi, mengenai dana infak, segala macam itu boleh-boleh saja. Jadi yang nggak boleh adalah kalau sekolah memberikan instruksi, memungut biaya atas permintaan sekolah dengan paksa untuk 1, 2, 3, 4, nggak boleh. Semua sudah dibiayai oleh pemerintah, ya, dengan BOP. Tapi kalau itu dilakukan oleh siswa sendiri, untuk kepentingan siswa sendiri, itu sebenarnya tidak di luar aturan pemerintah. Itu juga tidak apa-apa untuk kepentingan bersama, itu boleh. Infak, sedekah itu juga merupakan ajaran agama. Jadi juga tidak masalah yang seperti itu. Kalau kita larang, bahaya. Karena kita besar nanti menjadi tidak sosial sebagai manusia. Jadi tetap ajaran-ajaran seperti ini, saya kira tetap diperbolehkan. Kalau tidak jelas, tanya Bapak Kepala Dinas. Siapapun juga boleh bertanya ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jangan segan dan jangan malu-malu. Karena sekarang pemerintah membuka dialog interaktif seperti ini. Ya, sekarang adik-adik bisa komunikasi dengan gubernurnya dengan gampang. Tampil makan soto, itu apa ini? Soto Madura. Lain kali kita ke soto Betawi. Coba tanya. Satu lagi, apa yang aneh pada hari ini yang perlu kita banggakan? Hari ini kita berjalan semuanya bahwa drivernya seorang wanita. Ini kita banggakan. Zaman dulu mana? Wanita urusannya masak di dapur. Base-nya tingkat lagi. Siapa berani ngopir dengan base tingkat? Belum tentu. Ini artinya kita berikan apresiasi bahwa sekarang itu laki dan perempuan sudah sejajar. Jadi karir apapun bisa dilakukan baik laki perempuan. Itu namanya adalah kesamaan gender. Jadi bagi perempuan-perempuan jangan berpikir kayak zaman Kartini harus di belakang masak, tidak. Semua karir terbuka untuk laki maupun perempuan, ya. Dan silahkan sekali lagi selamat belajar, selamat berlayar menuju samudra cita dan cinta. Ya.